Halo Soccer Mania, selamat datang di Blessing Soccer News. Kita kembali dengan rangkaian kabar terbaru seputar sepak bola, mulai dari berita tim nasional, transfer pemain, sampai pertandingan di liga-liga top Eropa. Langsung saja kita masuk berita pertama. Kita mulai dengan kabar timnas Irak. Graham Arnold masih dipercaya menangani Irak sampai 2027. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi, Federasi Sepak Bola Irak mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih asal Australia itu. Meski cuma 6 bulan, Arnold bahkan menolak tawaran kontrak 4 tahun karena merasa durasi pendek lebih tepat untuk dirinya dan tim. Dikutip Iraqi News Agency, keputusan ini akan membawanya melewati Gulf Cup dan Piala Asia. Arnold sebelumnya mengantar Irak ke Piala Dunia 2026 setelah 40 tahun absen, meski mereka kemudian tersingkir di fase grup. Beralih ke Eropa, kali ini soal kursi Presiden FIFA. Alexander Ceferin memastikan dirinya tak akan maju menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA pada Maret 2027. Meski begitu, Presiden UEFA itu yakin Infantino bakal menghadapi kandidat penantang jika tetap ikut pemilihan. Dilansir BBC, Ceferin menilai dukungan terhadap Infantino mulai melemah setelah rencana penjualan saham kompetisi FIFA ke investor swasta dibatalkan akibat penolakan luas. UEFA bahkan menyorot proposal itu lebih buruk dari Super League. Ceferin memilih bertahan di UEFA, tetapi situasi ini membuat pilihan FIFA tahun depan berpotensi jadi pertarungan serius. Sekarang kita terbang ke Prancis menuju Nice. Eli Wahi resmi kembali ke Nice dengan status pinjaman dari Eintracht Frankfurt hingga akhir musim 2026-2027. Menurut konfirmasi kedua klub, Nice juga punya opsi untuk mempermainkan striker 23 tahun itu. Wahi bukan wajah asing bagi Les Aiglons. Musim lalu, dia tampil 19 kali dengan torehan 9 gol dan 2 assist, sekaligus membantu Nice bertahan di Ligue 1. Catatan itu jauh lebih meyakinkan dibanding kiprahnya di Frankfurt, yang hanya menghasilkan 1 gol dan 3 assist dari 25 pertandingan sejak bergabung pada Januari 2025. Bradley Barcola makin yakin bisa menuntaskan kepindahan ke Liverpool sebelum bursa musim panas ditutup. Menurut LQIP, winger PSG itu sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dan bahkan sempat berbicara dengan petinggi Liverpool serta pelatih Andoni Iraola sejak memilih tak memperpanjang kontraknya di Paris. Barcola memang lebih condong ke Anfield. Masalahnya kini tinggal negosiasi klub. PSG masih memasang harga tinggi, sementara Liverpool belum menyamai valuasi mereka. Meski sebelumnya sudah menyiapkan tawaran sekitar 115 juta euro, tinggal tunggu kata sepakat. Kita geser ke Italia, ada pembuka Serie A yang penuh gol. AS Roma membuka Serie A 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico. Baru memecah kebuntuan lewat Malen pada menit ke-27 setelah turun minum. Malen kembali berpesta 2 kali dan membuat Fiorentina kesulitan mengejar sebelum Pisili menutup malam sempurna Roma dengan gol keempat. Dengan 3 poin dan selisih gol plus 4, Roma langsung punya modal kuat di awal musim, sedangkan Fiorentina masih harus mencari cara bangkit dari dasar klasmen. Paulo Dybala dan Daniel Malen benar-benar seperti punya koneksi khusus di lini depan Roma. Opta Paulo mencatat, Dybala menyumbang 3 assist untuk 3 gol Malen dalam satu laga Serie A. Ini jadi trik gol pertama di Serie A yang seluruh golnya lahir dari assist pemain yang sama sejak Vignato melayani Palacio pada 2 Mei 2021. Juga saat melawan Fiorentina. Lebih gilanya lagi, Malen kini sudah mengoleksi 17 gol dalam 19 laga Serie A bersama Roma, melewati rekor Batistuta yang sebelumnya mencetak 15 gol dalam jumlah penampilan sama. Paulo Dybala memilih jalan berbeda untuk melanjutkan karirnya di AS Roma. Menurut Corriere dello Sport, penyerang Argentina itu menerima pemotongan gaji signifikan dan menaikkan kontrak baru senilai 2,2 juta euro bersih untuk 1 musim. Tapi ada bonus besar yang bisa bikin penghasilannya kembali naik. Dybala mendapat 100.000 euro setiap kali jadi starter minimal 45 menit, plus bonus dari gol, assist, dan pencapaian tim. Jika tampil konsisten, dia tetap berpeluang jadi pemain dengan bayaran tertinggi Roma. Kontraknya berlaku sampai Juni 2027. Lanjut ke Turin, Juventus juga merapikan sektor kipernya. Juventus bergerak cepat merapikan sektor kiper dengan mengamankan Kamil Grabara dari Wolfsburg. Fabrizio Romano mengonfirmasi lewat Here We Go, Grabara bakal datang dengan status pinjaman plus opsi pembelian yang tidak wajib. Kiper Polandia berusia 27 tahun itu diproyeksikan jadi pelapis Guglielmo Vicario setelah Michele Di Gregorio pergi ke Bournemouth dan Mattia Perin merapat ke Palermo. Menariknya, Juventus sudah menyiapkan kontrak hingga Juni 2030 jika opsi pembelian diaktifkan. Jadi Grabara punya jalan untuk menetap di Turin lebih lama.
Juventus mendapat kabar kurang sedap jelang musim baru. Kenan Yildiz dilaporkan mengalami cedera kaki cukup serius setelah menjalani pemeriksaan medis di Turin. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain asal Turin itu berpotensi absen sekitar 2 bulan. Bahkan opsi operasi masih dipertimbangkan. Cedera ini bukan masalah lutut yang sempat mengganggunya musim lalu. Juventus kini masih menunggu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan separah apa cederanya. Kalau benar harus menepi 2 bulan, Luciano Spalletti jelas harus mencari solusi untuk lini depan. Tetap di Italia, sekarang menuju masa depan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu berpeluang meninggalkan Inter secara gratis pada akhir musim 2026-2027. Kontrak gelandang 32 tahun itu habis 30 Juni 2027. Dan menurut laporan La Gazzetta dello Sport, belum ada pembicaraan soal perpanjangan. Situasi ini langsung membuat Galatasaray dan Fenerbahce siaga, karena keduanya sudah lama memantau sang kapten timnas Turki. Meski begitu, Calhanoglu masih jadi pilihan utama di lini tengah Inter asuhan Christian Cifu. Ia kabarnya ingin menutup petualangannya di Giuseppe Meazza dengan prestasi. Rafael Leao memilih bertahan di AC Milan meski mendapat tawaran besar dari klub Arab Saudi. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, winger 27 tahun itu tak tertarik pindah dan siap tetap di San Siro setelah bursa ditutup. Padahal Leao kabarnya tak masuk rencana Ruben Amorim. Dia sebenarnya terbuka menuju Galatasaray, tapi klub Turki itu baru mengajukan 35 juta euro, sementara Milan meminta 50 juta euro sejak 2019. Leao sudah mencatat 293 penampilan, 80 gol dan 55 assist untuk Rossoneri. Tinggalkan Italia, kita beralih ke La Liga Spanyol. Malaga dan Deportivo La Coruna berbagi poin setelah bermain 1-1 di Estadio La Rosaleda dalam duel La Liga yang berjalan ketat. Deportivo lebih dulu berpesta lewat Pierre-Emerick Aubameyang sebelum Malaga menyamakan skor melalui penalti Coupe pada menit ke-34 setelah Rafita dijatuhkan Lucas Nobi di kotak terlarang. Sampai peluit akhir, pertahanan Deportivo tetap bertahan dan membuat kedua tim harus puas dengan 1 poin. Usia 37 tahun ternyata belum bikin Pierre-Emerick Aubameyang kehilangan taring. Baru kembali ke Spanyol bersama Deportivo La Coruna, striker Gabon itu langsung mencetak 2 gol dalam 2 laga resmi. Setelah menjebol gawang LC pada pekan pertama, Aubameyang kembali mencatatkan namanya saat menghadapi Malaga. Startnya cukup menjanjikan, pengalaman dan naluri golnya masih terasa, seolah waktu cuma lewat tanpa benar-benar mengganggu ketajamannya. Deport jelas punya alasan mendatangkan Aubameyang dan 2 pertandingan pertama sudah memberi jawabannya. Brian Zaragoza resmi menuju RCD Espanyol dari Bayern Munchen. Fabrizio Romano mengonfirmasi transfer ini lewat status Here We Go. Dengan Zaragoza awalnya bergabung sebagai pemain pinjaman, namun Espanyol punya kewajiban menebus sang winger seharga 8 juta euro. Artinya, masa peminjaman ini cuma jadi jalan menuju kepindahan permanen. Zaragoza dijadwalkan resmi meninggalkan Bayern pada Juni 2027. Buat pemain 24 tahun itu, kepindahan ke Espanyol jadi kesempatan penting untuk kembali mendapat menit bermain, sekaligus membuktikan diri di La Liga. Masih di Spanyol, sekarang ada masalah finansial Barcelona. Barcelona harus melupakan Sergio Guirassy sebagai calon pengganti Robert Lewandowski. Menurut laporan Bild, manajemen Blaugrana sempat menghubungi Borussia Dortmund untuk membahas sang striker, tapi negosiasi kandas gara-gara satu masalah besar, gaji. Guirassy menerima sekitar 10 juta euro per bulan, angka yang dianggap tak cocok dengan kondisi finansial dan struktur upah Barcelona. Belum lagi klausul pelepasannya mencapai 50 juta euro. Padahal musim lalu, Guirassy tampil tajam dengan 22 gol dan 6 assist dalam 46 laga. Deco pun harus mencari opsi nomor 9 lain. Dari Barcelona, kita menyeberang ke Manchester United. Alejandro Balde mulai membuka peluang meninggalkan Barcelona menuju Manchester United sebelum bursa transfer ditutup. ESPN melaporkan, bek kiri 22 tahun itu masuk radar setan merah yang sedang mencari tambahan di posisinya. Masa depan Balde di Camp Nou ikut jadi tanda tanya setelah ia tak masuk skuad Barcelona saat menghadapi LC. Hansi Flick menyebut Balde perlu menjernihkan pikirannya. United bahkan sudah menjanjikan kemungkinan transfer lewat perwakilan sang pemain. Kontraknya masih berjalan, tapi situasinya bisa membuat Balde jadi opsi menarik di hari-hari terakhir bursa. Gavi kemungkinan absen saat Barcelona menghadapi Athletic Club Kamis nanti. Gelandang 22 tahun itu ditarik keluar menit ke-44 ketika lutut kanannya terkena benturan yang sempat bikin cemas karena lutut yang sama pernah menjalani operasi. Namun, menurut laporan Javi Miguel dari AS, hasil pemeriksaan medis menunjukkan Gavi cuma mengalami memar. Barcelona berharap sang gelandang segera kembali latihan dan menargetkan comeback saat melawan Rayo Vallecano Senin depan. Jadi, absennya Gavi kontra Athletic lebih karena langkah antisipasi, bukan cedera serius. Sekarang kita masuk ke Inggris. Dimulai duel Fulham kontra Chelsea.
Chelsea mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Fulham dalam derby London Barat di Craven Cottage. Joao Pedro membuka skor pada detik ke-31 setelah menerima umpan Cole Palmer. Sebelum Joshua King menyamakan kedudukan untuk Fulham pada menit ke-23, Chelsea kembali unggul lewat gol Morgan Rogers pada menit ke-39. Lalu Palmer memperlebar jarak menjadi 3-1 pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil skor lewat Gonzalo Garcia pada menit ke-54, tetapi Chelsea mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dan membawa pulang 3 poin. Hasil ini membuat Chelsea ikut mengawali musim dengan kemenangan. Chelsea membuka Premier League dengan awal yang bikin fans kembali percaya diri. Joao Pedro mencetak 1 gol dan 1 assist. Cole Palmer juga melakukan hal serupa. Sementara Morgan Rogers langsung mencetak gol pada debut resminya. Ketiganya jadi sumber utama kemenangan Chelsea atas Fulham. Xabi Alonso pun memulai era barunya di Stamford Bridge dengan 3 poin. Setelah sempat dipertanyakan, Joao Pedro, Palmer, dan Rogers langsung memberi jawaban di laga pertama. Lini depan The Blues terlihat makin berbahaya. Enzo Fernandez sedang berada di posisi serba salah di Chelsea. Rumor kepindahan ke Manchester City bikin sebagian fans mempertanyakan komitmennya, apalagi setelah muncul laporan soal minat transfer senilai 120 juta pound sterling. Di sisi lain, sentimen lama dari rival Inggris ikut terbawa karena selebrasinya bersama Argentina. Saat Chelsea melawan Fulham, Enzo bahkan terus dicemooh setiap menyentuh bola. Deadline transfer sudah lewat tanpa tawaran yang memenuhi valuasi Chelsea. Xabi Alonso pun masih memasukkannya ke rencana musim baru. Bahkan Enzo dipercaya mengenakan ban kapten. Dari Stamford Bridge, kita lanjut ke transfer menuju Spanyol. Fabrizio Romano memastikan Mamad Dausar menuju Real Sociedad dengan status pinjaman penuh dari Chelsea. Bek 20 tahun asal Senegal itu tak disertai opsi pembelian. Jadi, setelah masa peminjaman berakhir, Sarr diproyeksikan kembali ke Stamford Bridge. Kepindahan ini tak lepas dari peran Xabi Alonso yang pernah menjadi bagian penting dalam sejarah Real Sociedad dan kini menangani Chelsea. Dengan hadirnya Maxence Lacroix, persaingan di lini tengah makin padat sehingga Sarr butuh menit bermain lebih banyak. Kedua klub kini menyiapkan dokumen akhir untuk meramukan transfer. Nottingham Forest makin dekat mendapatkan Liam Delap dari Chelsea. Menurut jurnalis Alex Crook, negosiasi kedua klub sudah masuk tahap akhir untuk striker 23 tahun itu. Delap memang kesulitan bersinar di musim debutnya bersama The Blues. Cuma mencetak 1 gol di Premier League dan 2 gol di semua kompetisi. Situasinya makin rumit setelah Xabi Alonso datang dan Daniel Welbeck ikut menambah persaingan di lini depan. Chelsea sendiri membeli Delap dari Ipswich pada 2025 dengan mengaktifkan klausul 30 juta pound sterling. Chelsea menolak tawaran Leeds United untuk meminjam Mykhailo Mudryk selama semusim. Menurut Ben Jacobs, The Blues belum melihat Leeds sebagai tujuan yang tepat karena mereka ingin Mudryk pindah ke klub yang bisa memberinya menit bermain reguler. Mudryk sendiri terbuka dengan opsi Leeds, jadi peluang transfer masih belum tertutup. Chelsea kini mempertimbangkan tawaran lain dari Inggris dan Eropa, termasuk Strasbourg dan Brentford. Menariknya, Mudryk baru kembali setelah absen dari laga kompetitif sejak November 2024, sehingga musim ini jadi momen penting untuk menghidupkan lagi karirnya. Geser ke Newcastle, ada transfer besar melibatkan Manchester City. Newcastle United selangkah lagi mendapatkan Nico Gonzalez dari Manchester City dengan paket transfer mencapai 50 juta pound sterling. Menurut laporan Goal dan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal sudah tercapai dengan rincian 47 juta pound sterling biaya tetap plus 3 juta pound sterling bonus. Gelandang Spanyol 24 tahun itu juga sudah memberi lampu hijau untuk pindah dan segera menjalani tes medis. Newcastle membutuhkan tenaga baru di lini tengah setelah kehilangan Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Sementara bagi City, penjualan Nico membuka ruang sekaligus dana untuk mengejar target berikutnya. Manchester City segera mendapatkan winger Brazil Alan Elias dari Palmeiras setelah kedua klub mencapai kesepakatan lisan senilai 40 juta euro plus bonus. Fabrizio Romano mengonfirmasi transfer ini dengan Here We Go. Pemain 22 tahun itu diproyeksikan Enzo Maresca sebagai pengganti Savinho yang pindah ke Tottenham. Kini, kedua klub tengah bertukar dokumen resmi, sementara tes medis dijadwalkan rampung dalam beberapa hari. Jika semuanya beres, City bakal punya amunisi muda baru dari Brazil untuk mengisi sisi sayap musim ini. Manchester City ikut masuk dalam perburuan Cody Gakpo. Menurut Fabrizio Romano, City sudah menghubungi perwakilan winger Liverpool itu dan pembicaraan mulai berjalan. Tottenham lebih dulu bergerak, bahkan sudah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Gakpo. Namun, Liverpool baru mau melepas sang pemain jika Brazil mendatangkan 2 winger baru dengan Bradley Barcola jadi target utama. Musim lalu, Gakpo tampil 52 kali dengan 9 gol dan 6 assist. Kini, masa depannya makin sulit ditebak.
Dari City, kita tutup blok Inggris bersama Manchester United. Manchester United harus sedikit bersabar menunggu Carlos Baleba. Gelandang yang didatangkan dari Brighton dengan nilai sekitar 70 juta pound sterling itu masih menjalani pemulihan cedera. Menurut jurnalis Sky Sport News, Dayal Khan, Baleba diperkirakan kembali sekitar pertengahan September, tapi debutnya bisa mundur hingga Oktober karena jeda internasional. Situasi ini bikin fans MU makin menanti, apalagi di tengah mereka kesulitan saat kalah 0-2 dari Hull City. Dengan fisik sebagai kekuatan utama, MU tampaknya tak mau buru-buru menurunkannya sebelum benar-benar siap. Gabriel Martinelli mulai mempertimbangkan serius untuk meninggalkan Arsenal setelah merasa tak lagi masuk rencana Mikel Arteta. ESPN Brasil melaporkan winger 25 tahun itu kecewa karena dicoret dari skuad Community Shield kontra Manchester City dan laga pembuka Premier League melawan Coventry. Martinelli bahkan tak mendapat medali saat Arsenal juara Community Shield. Kini Al Hilal sudah bernegosiasi dengan Arsenal, sementara pihak Martinelli mulai mengkaji opsi ke Arab Saudi. Belum ada kesepakatan, tapi sikap Martinelli mulai berubah. Itu dia rangkaian berita sepak bola terbaru kali ini. Jangan lupa terus ikuti Blessing Soccer News untuk kabar transfer, pertandingan, dan perkembangan terbaru dunia sepak bola. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.